Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman sejawat sekalian. Apakah Anda tahu atau bisa membayangkan bahwa kejadian meningitis di dunia mencapai 1,2 juta kasus per tahun dengan tingkat mortalitas 2% sampai 30%. Selain itu, pasien dengan meningitis yang bertahan hidup berisiko mengalami komplikasi berupa disabilitas di kemudian hari. Oleh karena itu, cukup penting bagi teman sejawat sekalian untuk bisa memahami bagaimana cara melakukan pemeriksaan neurologis yang baik dan benar pada anak supaya diagnosis dan terapi serta tindakan medis dapat diberikan dengan cepat dan tepat. Sesaat lagi kita akan menyaksikan bagaimana cara melakukan pemeriksaan neurologis berupa antara lain pemeriksaan status kesadaran dan tanda meningial pada anak. Loh, anak ibu kelihatan mengantuk dan sepertinya mulai tidak sadar. Akan segera saya dahulukan ya, Bu. Hal yang paling penting pada pemeriksaan fisik neurologis adalah bagaimana menentukan masalah awal, lalu menentukan diagnosis banding penyebab dari masalah tersebut. Sebagai dokter yang bertugas, mulailah dengan memperhatikan keadaan umum pasien saat pasien datang sebagai kunci pertama pandangan klinik seorang dokter dalam mendiagnosis pasien dengan penurunan kesadaran. Pemeriksaan umum yang meliputi antropometri serta sistem organ lain yang berkaitan dengan kelainan neurologis pada anak dapat dilakukan dengan lebih teliti setelah pemeriksaan tanda dan gejala neurologis ditemukan. Pemeriksaan kesadaran kita menggunakan PCS yang pertama dilihat adalah matanya pada pasien ini terbuka dengan spontan. Pasien dalam kondisi penurunan kesadaran, kita panggil Fikri. Pasien penurunan kesadaran dipanggil Fikri. Pasien tetap tidak membuka matanya, kita coba rangsang dengan nyeri. Kita letakkan benda di atas kuku, kemudian kita tekan selama 10 detik. Kemudian kita lihat respon matanya apakah membuka atau tidak. Penekanan bisa juga kita lakukan di bahu seperti ini. Kita tekan, kemudian ini selama 10 detik. Kita lihat reaksi dari respon matanya. Penekanan juga bisa kita lakukan di atas mata, di daerah alis ini. Kita tekan selama kurang lebih 10 detik, bisa di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Pasien dengan penurunan kesadaran, kita panggil namanya Fikri, tidak membuka mata, kemudian kita lakukan rangsang nyeri selama 10 detik, juga tidak membuka mata, responnya tidak ada. Pemeriksaan kesadaran yang kedua adalah pemeriksaan verbal. Pemeriksaan verbal yang pertama adalah menanyakan alamat dan nama dan tempatnya sekarang di mana. Namanya siapa?
Fikri rumahnya di mana? Jalan Wonosari. Oh iya. Terus sekarang berada di mana? rumah sakit. Rumah sakit. Ya, pinter. Pemeriksaan verbal yang kedua sama dengan pemeriksaan yang pertama tadi, kita tanyakan nama, alamat, dan sekarang posisi di mana. Namanya siapa? Namanya siapa? Fikri rumahnya di mana? Di mana rumahnya? Sekarang Fikri berada di mana? Tahu enggak sekarang di mana? Pemeriksaan verbal yang ketiga, kita tanya hal yang sama dengan pemeriksaan pertama kedua. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya? Fikri tinggalnya di mana? Fikri tinggal di mana? Fikri sekarang di mana sekarang? Ya, pemeriksaan verbal yang keempat adalah sama dengan tadi, kita beri rangsangan, kita panggil namanya. Namanya siapa? Namanya siapa? Halo, namanya? Rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Alamatnya di mana? Ya. Pemeriksaan verbal yang kelima adalah dengan memanggil dan memberi rangsangan, ditepuk-tepuk, dipanggil namanya. Fikri, Fikri, Fikri. Pasiennya tetap tidak membuka mata dan tidak ada respon sama sekali. Pemeriksaan penurunan kesadaran yang ketiga adalah aspek motorik atau geraknya. Kita beri rangsangan yang pertama, penderitanya masih membuka mata, kita ajak salaman. Salaman ya? Salaman? Ya, digenggam di remes? Iya, oke. Coba sekarang lidahnya dijulurkan, lidahnya. Iya, oke, pintar ya. Pemeriksaan motorik yang kedua, anaknya dalam posisi terpejam matanya seperti ini. Kita panggil, tidak ada respon, maka kita berikan rangsangan nyeri pada bahunya. Kita tekan gini, kita lihat apakah ada respon. Ya, responnya cepat, fleksi, dan terlokalisasi pada tangan pemeriksa. Pemeriksaan motorik yang ketiga adalah dengan memberikan rangsang nyeri pada bahu. Kita coba berikan rangsang, matanya terpejam, masih terpejam. Kita lihat apakah ada rangsangan dari tangan atau yang lain. Tangannya menekuk, tetapi tidak sampai ke bahu. Pemeriksaan motorik yang keempat adalah sama, kita panggil tidak ada respon, maka kemudian kita berikan rangsang pada bahunya, nyeri. Kemudian kita lihat apakah ada fleksi pada tangan atau kaki. Ini ternyata ada fleksi yang tidak sempurna atau abnormal fleksi. Pemeriksaan motorik yang kelima adalah sama dengan sebelumnya, kita berikan rangsang pada bahu, kemudian kita lihat responnya pada tangannya apakah dia fleksi ekstensi. Kalau dia ternyata ekstensi abnormal, maka skornya adalah 2. Pemeriksaan yang ke-6 dari motorik, kita lakukan rangsang yang sama pada bahu. Reaksinya tidak ada sama sekali, baik pada mata maupun pada ekstremitas. Teman sejawat sekalian, pada pemeriksaan status neurologi sana, sambil memeriksa, jangan lupa menanyakan gejala-gejala lain seperti gejala flu, mual, muntah, tanda kelemahan, atau adanya defisit neurologis yang lain. Penurunan kesadaran dapat terjadi pada kondisi apapun yang mempengaruhi pusat kesadaran kita di aras. Pikirkan juga berbagai penyebab yang dapat menyebabkan gangguan pada aras dan ensefalon. Pemeriksaan meninggal sen,
kita mempunyai beberapa metode. Yang pertama kaku wudhu, yang kedua Brusinki 1, Brusinki 2, Brusinki 3, 4, kemudian kita ada kernik dan lasik. Tapi yang umum kita pakai adalah pemeriksaan kaku wudhu, pemeriksaan Brusinki 1, Brusinki 2, kernik dan lasik. Untuk pemeriksaan yang pertama kita lakukan pemeriksaan kaku wudhu. Kita taruh tangan sebelah kiri pemeriksa di bawah kepala pasien, kemudian tangan kanan di atas dada, kemudian kita lakukan penekukan pada pasien. Ini hasilnya negatif karena bisa sampai ke dagunya, ke dada, kemudian juga nggak ada tahanan sama sekali. Pada anak yang lebih besar, itu biasanya kita lakukan pemeriksaan dengan mengangkat kepala dari kanan dan kiri, kita pegang ini. Dia akan positif kalau ada tahanan pada lehernya dan dagunya tidak bisa sampai ke dada. Pemeriksaan meninggalkan yang kedua adalah Brusinki 1. Pemeriksaannya hampir sama dengan pemeriksaan kaku wudhu. Jadi kepala pasien di tangan kita di sebelah kiri, yang kiri ke bawah pasien, kemudian yang kanan di dada, kemudian kita lakukan penekukan. Responnya kita lihat pada lutut. Kalau tidak ada penekukan maka responnya negatif. Respon positif kalau kita lakukan penekukan, kemudian pada kaki akan muncul fleksi di kedua kaki. Maka ini hasilnya positif Brusinki 1. Pemeriksaan meninggal sen yang berikutnya adalah Brusinki 2. Brusinki 2 ini kita lakukan rangsangan pada kaki, kita lakukan penekukan pada sendi paha, kemudian sendi lutut secara maksimal. Kita lihat responnya pada kaki sebelahnya, tidak ada tekukan di sini, berarti ini negatif. Kemudian kita lakukan juga pada kaki yang sebelahnya, kita lihat responnya, ternyata sama, ya ini Brusinki 2-nya negatif. Kalau kita lakukan penekukan pada salah satu kaki, kemudian kaki sebelahnya menekuk, fleksi pada lutut, maka ini adalah Brusinki 2 positif. Pemeriksaan meninggal sen yang keempat adalah pemeriksaan kenik. Pemeriksaan kenik ini kita lakukan pada kaki juga. Kalau tadi pemeriksaan Brusinki kita tekuk maksimal, maka pada kenik ini kita tekuk hanya 90 derajat pada sendi paha. Kemudian kita lakukan ekstensi pada kaki. Positif jika dia bisa melebihi sudut 135 derajat. Ini bisa melebihi sudut itu, sehingga ini negatif. Kemudian yang kaki sebelahnya kita lakukan penekukan juga 90 derajat. Kemudian kita lakukan ekstensi, ini lebih dari 135, berarti ini adalah kernik negatif. Kemudian untuk kernik yang positif, kalau kita lakukan penekukan, kemudian kita luruskan, ini nggak bisa terjadi, sudut yang terbentuk tidak bisa melebihi 135 derajat. Ini ada tahanan pada ekstremitas di sini. Ini artinya bahwa kernik positif. Pemeriksaan meninggal sen yang kelima adalah lasik. Lasik kita lakukan pemeriksaan pada ekstremitas di bawah, pada kaki. Kita lakukan penekukan pada sendi paha, sendi lututnya masih lurus atau ekstensi. Kita lihat sudut yang bisa dibuat di sini apakah lebih dari 70 derajat. Kalau bisa lebih dari 70 derajat maka lasik adalah negatif. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada kaki sebelahnya sama. Kita tekuk pada sendi paha, sendi lututnya lurus. Kita lihat lebih dari 70 derajat. Lasik yang positif, bila kita lakukan pemeriksaan fleksi pada paha, ini tidak bisa melebihi sudut 70 derajat, sudut yang di sini. Ini artinya lasik positif. Pemeriksaan meninggal sen, kalau ada salah satu saja yang positif, maka sudah bisa kita sebut sebagai meninggal sen positif. Meninggal sen positif itu artinya kemungkinan besar ada meningitis. Jadi sudah harus kita lakukan pembal fungsi untuk mengetahui lebih lanjut. Ingat, jangan lupa mencuci tangan dengan cara yang benar sebelum dan sesudah pemeriksaan neurologis. Sebagai catatan, menemukan tanda meningial pada anak berusia kurang dari 12 bulan tidaklah mudah. Oleh karena itu, menemukannya sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan jam terbang. Teman sejawat sekalian, selama melakukan pemeriksaan neurologis pada anak, kita harus selalu siaga dan waspada
apabila tiba-tiba terjadi keadaan kedaruratan seperti kejang dan sebagainya. Demikian tayangan pemeriksaan neurologis pada anak yang meliputi pemeriksaan penurunan kesadaran dan tanda meningial beserta interpretasi. Bagi teman sejawat sekalian, tetap jangan panik, tetapi harus tanggap, cepat, dan tetap waspada terhadap kondisi anak, terutama saat sedang memeriksa dan menangani pasien. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.